telah mengalami deflasi selama 4 bulan berturut-turut. Apakah di lapangan Anda juga melihat begitu ada tingkat daya beli masyarakat yang menurun terjadi sebetulnya di lapangan? Pak Sutarto, silakan. Ya, mungkin sebelum saya mengulas mengenai bagaimana pasar pangan di lapangan, khususnya beras, kita tahu bahwa karena El Nino kemarin terjadi kemunduran waktu tanam, kemudian panen raya kita kan baru dimulai Maret, April. Sehingga terjadilah panen raya dan setelah itu nampaknya seperti data yang disampaikan oleh BPS, hari-hari ini produksi kita juga cukup baik. Artinya bulan Agustus, September ini panennya juga masih di atas kebutuhan dan biasanya kondisi-kondisi seperti itu pasti harga pangan khususnya beras itu pasti akan cenderung di bawah. Jadi itu saya kira salah satu faktor. Namun demikian kenyataan di lapangan memang hari-hari ini bahkan beberapa bulan terakhir ini itu pasar beras, pangan khususnya beras itu memang sepi. Ini yang dialami oleh teman-teman kami di lapangan. Tentunya pasti ada faktor-faktor penentu. Barangkali faktor penentu itu bukan hanya satu-satunya yang dikatakan tadi bahwa terjadinya penurunan daya beli. Tapi ada faktor lain. Mungkin itu nanti juga saya kira perlu kita bahas. Nah, di lapangan itu memang terjadi daya beli, masyarakat untuk membeli beras ini nampaknya pasarnya itu sangat sepi. Ini yang dialami oleh teman-teman kami, terutama penggilingan padi yang kecil-kecil yang ada di desa-desa. Ini kan salah satu juga indikator adanya penurunan daya beli atau penurunan masyarakat untuk membeli. Bisa saja karena ada pengaruh yang lain. Nah, pengaruh yang lain itu salah satunya antara lain pemerintah kan mengeluarkan apa yang disebut dengan bantuan pangan. Nah, kemudian yang kedua juga adanya SPHP yang terus menerus. Ini juga pasti yang dilakukan oleh pemerintah. Ini kan juga menutup pasar yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan. Jadi hal-hal ini mungkin secara holistik perlu kita lihat bersama-sama. Oke, baik. Pak Sutarto, apakah dapat diartikan bahwa memang bantuan pangan dan juga SPHP sebetulnya tidak bijak dikeluarkan saat panen raya? Ya, kalau bantuan pangan karena memang kita tahu bahwa karena masalah-masalah yang lalu ini kan belum selesai ya, dampak COVID dan sebagainya. Masyarakat kurang mampu ini kan masih banyak yang harus dibantu. Saya kira ini tetap diperlukan. Tetapi SPHP disalurkan apalagi di daerah-daerah produsen pada bulan-bulan panen raya. Dan sekarang juga menurut BPS panen kita di atas kebutuhan. Itu dilakukan, itu ya akan pasarnya penggilingan padi yang ada di lapangan, distributor kecil yang ada di lapangan, ini kan tertutup. Nah, inilah kebijakan ini yang harus kita perbaiki. Kalau hari-hari ini SPHP ini kan seperti retail. Masa pemerintah melakukan retail seperti itu? Ini yang harusnya kita kontrol bersama. Oke, baik. Kami akan berganti begitu ya, bertanya ke Bu Eliza. Kalau menurut point of view dari Anda, Bu Eliza, seperti apa Anda melihat terjadinya deflasi begitu ya di Indonesia selama 4 bulan beruntun terakhir ini? Dan apakah Anda juga melihat sebenarnya ada daya beli masyarakat yang mengalami penurunan? Silakan. Ya, kalau kita lihat ya, di berita kan ramai 4 bulan berturut-turut deflasi. Apakah sinyal daya beli masyarakat ini menurun? Nah, sebetulnya indikasi pelemahan daya beli masyarakat ini tuh sudah terjadi sejak akhir tahun 2023. Nah, ini terlihat dari indikatornya beberapa seperti inflasi inti. Jadi inflasi inti tahun 2020 karena pandemi COVID itu sempat turun dan rebound kembali di 2022 dan awal tahun 2023. Nah, namun karena ada kebijakan kenaikan BBM subsidi yang mengerek inflasi, ini menyebabkan inflasi ini jadi turun tahun 2023. Dampak dari kenaikan BBM pada saat itu adalah kenaikan harga dan juga harga pangan.
Yang mana ini dampaknya berlanjut sampai ke awal tahun 2024. Gimana kita tahu sendiri bahwa harga pangan pada awal tahun 2024 itu gila-gilaan naiknya kan. Jadi ada momentum Natal tahun baru, dilanjut dengan pemilu, dan juga dengan Ramadan. Nah ini kan yang menyebabkan harga pangan itu sangat tinggi. Nah kenapa deflasi 4 bulan terakhir itu karena disebabkan oleh penurunan harga volatile food atau harga pangan bergejolak. Nah, jadi saat ini harga pangan ini menuju ke keseimbangan baru karena awal tahun tadi itu naiknya sangat gila-gilaan. Dan sebetulnya untuk mengatakan bahwa adanya sinyal pelemahan daya beli, menurut saya ini terlambat ya. Karena harusnya ini sudah terdeteksi sejak akhir tahun 2023. Kok ramainya baru sekarang setelah deflasi 4 bulan berturut-turut terjadi. Dan kalau kita lihat salah satu penyebab kenapa pelemahan daya beli ini karena kan kelas menengah ini kan adalah motor penggerak konsumsi ya. Selain kelas atas juga kelas menengah, tapi kelas menengah ini sangat terdampak. Kita tahu bahwa kelas menengah di Indonesia ini turun 9 juta orang. Nah, ini disebabkan karena apa? Pertama, pertumbuhan upah itu lebih tinggi lebih rendah dibandingkan dengan inflasinya. Jadi pendapatan masyarakat ini tergerus oleh inflasi karena harga pangan yang tinggi dan pemerintah tidak bisa mengendalikan harga dengan begitu baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah meningkatnya proporsi pekerja yang bekerja di paruh waktu. Dan ini yang menyebabkan terjadi penurunan proporsi di tenaga kerja yang full time. Nah ini kan berdampak kepada besaran upah. Kalau besaran upah yang full time sama yang paruh waktu ini kan berbeda. Nah ini dampaknya apa terhadap daya beli masyarakat. Nah, jadi memang ini sejak Februari. Jadi memang sudah terlihat ada terjadinya pelemahan daya beli ini. Nah, namun karena pemerintah baru sekarang gitu kan ramainya 4 bulan terakhir inflasi. Sebetulnya itu dari awal sendiri udah terjadi adanya indikasi pelemahan daya beli. Dan beberapa leading indikator seperti indeks keyakinan konsumen itu trennya tuh terus turun sejak April, Mei, Juni itu turun terus. Itu disebabkan karena ekspektasi masyarakat terhadap pendapatan pekerjaan itu juga menurun, terutama kalangan menengah bawah. Nah ini kan artinya apa? Bahwa pencipta lapangan kerja, terutama sektor formal di Indonesia ini amat sulit.